Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Asrama mahasiswa Institut Kristen Borneo Balikpapan terbakar. Jelang pelaksanaan MTQ Nasional, Hotel Atlet di Gor Kadri Uning Sempaja, Samarinda terus dibenahi. Festival Lemang di Muara Lawa, Kutai Barat jadi tradisi tahunan yang digelar sekali dalam setahun. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Balikpapan diterjunkan untuk memadamkan api di salah satu ruang asrama mahasiswa Institut Kristen Borneo Selasa siang. Lokasinya di Komplek Gereja Betani Balikpapan, Jalan Kolonel Syarifuddin Yos, Balikpapan Selatan. Pihak institut memastikan ruang yang terbakar satu ruangan di asrama laki-laki. Mereka belum bisa memastikan sebab timbulnya percikan api yang membakar ruangan tersebut. Berkat kerja cepat dari petugas, kobaran dipadamkan sebelum meluas. Kurang lebih jam 4:05 bahwa terjadi jam 5 di komplek gereja gitu kan. Saat ini penanganan terbakar mungkin hanya korslet satu ruangan. Saat ini kondisi aman, terkendali. Satu saja. Ya. Gara-garanya atau gimana? Kita belum tahu. Belum tahu ya? Ya, kita masih lagi menanyain anak-anak. Kita juga masih melihat keadaannya. Tapi selama ini kalau jaringan listrik saya rasa aman-aman saja, tapi kita nggak tahu. Itu ruangan apa, Pak? Itu ruang kamar, asrama itu kamar ya, kamar mahasiswa laki-laki. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini dan penyebab pasti kejadian masih diselidiki. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Dari laman Mahkamah Agung yang diterbitkan Badan Pengawas edisi Juli 2024, terdapat 4 hakim pengadilan negeri Tanjung Redep yang dijatuhi sanksi disiplin. Keempat hakim tersebut berinisial IW, RHA, MAR, dan RNM. Hakim berinisial IW, RHA, dan RNM dijatuhi sanksi teguran tertulis. Sedang untuk hakim MAR dijatuhi hukuman berat berupa non-palu selama 1 tahun. Juru bicara Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Arief Setiawan menyatakan, putusan tersebut merupakan respon dari Mahkamah Agung atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Sanksi tersebut, dan dalam hal ini Mahkamah Agung telah responsif untuk menjatuhkan putusan atas pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Terima kasih, itu aja ya. Ya, terus bagaimana dari PN, apakah menerima atau gimana, Bang? Ya, kami menerima jelas. Menerima ya. Mengenai hukumannya apa, kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena itu sudah kewenangannya Badan Pengawas ya. Terima kasih. Sementara kuasa hukum pelapor menyebut, itu bermula dari laporan dari kliennya mengenai permintaan uang oleh oknum hakim tersebut. Mereka memintanya dengan iming-iming memenangi perkara. Dugaan tindakan pemerasan terhadap klien kami karena salah satu oknum tersebut itu
meminta sejumlah uang dengan iming-iming perkara tersebut akan dimenangkan oleh klien kami. Kenapa saya berani berbicara bahwa itu pemerasan? Ya karena saya mendengar sendiri waktu dia ketemu dengan klien saya, memang ada permintaan sejumlah uang. Perkara ini bermula dari sengketa lahan di Pulau Maratua. Keempat oknum tersebut diduga memeras hingga ratusan juta. Pelapor melengkapi aduannya dengan bukti pembicaraan melalui ponsel dan transfer dana. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Kaltim menemui penjabat Gubernur Kaltim di ruang VVIP Rumah Jabatan Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa siang. Ini dilakukan untuk memaparkan anggaran belanja tahun 2023 yang menyisakan dana sebanyak 15 miliar rupiah dari total 31 miliar rupiah yang diterima. Dari pemaparan tersebut, penjabat Gubernur Akmal Malik mendapati anggaran berjalan di tahun 2023 dilaporkan tahun 2024. Seharusnya, kata Akmal Malik, anggaran tersebut dilaporkan pada akhir tahun 2023. Harusnya anggaran 2 tahun berjalan, yaitu dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran. Tapi yang terjadi kan tidak. Jadi kan tahun sebelumnya, artinya tahun ini kita kehilangan kinerja. Uangnya ada, tapi kinerja nggak tahu. Nah itu yang menurut saya harus kita coba benahi. Sudahlah, mungkin di pergubnya bukan kita coba agar uang yang notabene per tahun anggaran itu nanti diikuti oleh kinerja di tahun anggaran sama. Nah, kemudian anggaran 2022 ini. Sementara itu, Ketua Sekretariat DBON Kaltim Zairin Zain akan memberikan laporan keuangan sesuai arahan penjabat gubernur. Permintaan tersebut tetap diikuti meski diakui aturan pelaporan dana hibah itu tidak harus dilakukan di tahun berjalan. Presentasikan hasil realisasi 2023 sampai mana kita ada silpa, karena memang belum waktunya, tidak ada silpa kurang lebih 15 itu memang untuk perlengkapan kita sampai bulan September. Nah, September itu kita akan menyelesaikan dari anggaran 2023 kita sesuai dengan MPHD yang kita tanda-tangani. Nah, setelah itu Oktobernya menggunakan dana 2024 sampai Oktober berikutnya. Nah, kalau menurut aturan anggaran, menurut Pak PJ tadi itu menyalahi dari aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah anggaran itu yang ditanyakan beliau. Nah, berarti dari Bapeda dan BPKD juga menyampaikan bahwa hibahnya tidak ada aturannya dari pusat. Aturan itu diatur oleh Gubernur Bergum. Belum ada yang iseng nih. Mumpung belum ada yang iseng. Dari hasil pertemuan ini, penjabat gubernur akan melakukan evaluasi kinerja DBON Kaltim untuk periode mendatang. Iswanto melaporkan dari Samarinda.